Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membantu untuk mendemokan video tutorial bagaimana cara untuk input arsip dokumen di aplikasi atau website Ekermaya. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke akun aplikasinya terlebih dahulu, klik masuk, kemudian isi NIP atau NRP-nya, ketik kata sandi. Setelah itu klik CAPTCHA, lalu masuk ke aplikasi. Jika berhasil, maka seperti ini adalah tampilan awal atau halaman beranda website Ekerma. Baik, untuk input dokumen, kita langsung saja masuk ke menu layanan, kemudian dokumen naskah kerjasama. Pada menu ini ada beberapa bagian menu, kita pilih saja di menu input arsip dokumen. Baik, pada menu input arsip dokumen ada beberapa submenu yang wajib kita isi sebelum melakukan input ya, atau sebelum menyelesaikan input dokumen kita harus wajib isi terlebih dahulu. Salah satu ada jenis kerma, ada kerma luar negeri, kerma teknis, dalam negeri, induk dalam negeri, kemudian kategori kerjasama ada internasional, non-KL atau non-kementerian lembaga, kemudian ada kementerian, ada lembaga. Setelah itu untuk nama instansi, itu adalah instansi yang bekerja sama dengan kepolisian atau Mabes Polri, Kepolisian Republik Indonesia, bisa dipilih saja sesuai dengan instansinya. Kemudian ada wilayah kerjasama dari Mabes Polri, Polda, dan lain-lain. Kemudian untuk satuan kerja juga bisa diisi, satuan kerja sesuai dengan dokumen naskah kerjasamanya. Kemudian ada nomor kerjasama, judul, masa berlaku, tanggal habis waktu berlakunya. Kemudian diisi juga untuk sprint pokja jika ada, ataupun bisa juga nomor verifikasi juga diisi. Setelah itu nanti ada pejabat penandatanganan Polri, itu juga wajib diisi. Kemudian pejabat penandatanganan eksternal. Setelah diisi, kemudian upload dokumennya, pilih dokumen yang akan diupload sesuai dengan perjanjian kerjasamanya. Bisa juga dengan mengupload foto kerjasama. Setelah itu jika ingin ditampilkan maka bisa klik ya ataupun tidak. Setelah selesai maka klik simpan. Ketika akan input dokumen pada menu atau di halaman input arsip dokumen, apabila Bapak Ibu tidak menemukan salah satu data instansi, kita ambil contoh di video ini adalah nama instansi. Ketika kita cek atau kita ketik nama instansi yang akan kita input, Kementerian sebagai contoh kita ketik di menu nama instansi adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ternyata ketika kita ketik di data tersebut tidak muncul atau tidak ada nama instansinya, maka kita perlu menambahkan terlebih dahulu di master data. Kita klik saja master datanya. Kemudian di dalam menu master data ada beberapa submenu seperti jenis kerjasama, kategori kerjasama, satuan kerja, wilayah, negara, pangkat, jabatan, dan instansi. Karena ketika kita cek nama instansinya belum muncul, maka kita klik saja di instansi, kemudian kita tambahkan instansinya. Kita isi nama instansinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian untuk jenis instansi kita pilih dalam negeri. Kemudian untuk tipe instansinya adalah kementerian. Untuk deskripsi
deskripsi instansi kita samakan saja dengan nama instansinya ya. Setelah itu kita pilih aktifkan. Setelah kita aktifkan, kita pilih simpan. Setelah berhasil disimpan, kita kembali lagi untuk melanjutkan di menu dokumen ya, di menu input dokumen. Baik, kita coba cari terlebih dahulu yang sudah kita input di master data sebelumnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ada ya Bapak Ibu. Jika sudah ada, maka kita akan melanjutkan untuk melakukan penginputan input arsip dokumen. Baik, mari kita langsung saja untuk melanjutkan input arsip dokumen. Langkah yang pertama, kita pilih terlebih dahulu untuk jenis kermanya. Baik. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan dua dokumen untuk membedakan antara dokumen teknis ataupun dokumen induk. Untuk dokumen teknis tersendiri itu adalah berbentuk kerjasama seperti ini. Ini adalah contoh dari dokumen teknis dalam negeri, yang dimana dalam dokumen tersebut atau dokumen ini adalah berisi perjanjian kerjasama. Kemudian untuk induk atau dalam negeri itu berisi nota kesepemahaman. Seperti ini adalah contoh dari dokumen induk dalam negeri atau nota kesepemahaman. Baik, dalam hal ini saya akan memberikan contoh untuk perihal dokumen teknis saja. Untuk dokumen teknis kita klik saja dokumen teknis, kita klik, kemudian untuk kategori kerjasamanya kita isi, kita lihat untuk dalam hal ini adalah di kementerian, maka di input arsip dokumen kita klik kementerian. Setelah itu untuk nama instansi kita juga dapat memilihnya dengan cara mengecek di dokumen naskah kerjasamanya. Dalam hal ini adalah untuk instansi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kita isi terlebih dahulu. Kita isi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemudian untuk wilayah kerjasama kita pilih atau kita cek terlebih dahulu. Untuk wilayahnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita isi Mabes Polri. Kemudian untuk satuan kerja, untuk mengetahui satuan kerja di naskah kerjasamanya kita cek di bagian penanggung jawab. Baik, untuk bagian penanggung jawab di arsip dokumen ini kita cek terlebih dahulu. Untuk bagian penanggung jawab ada di Baharkam Polri. Jadi dalam input arsip dokumen ini kita pilih di Baharkam. Setelah itu nanti kita isi, selanjutnya adalah kita isi nomor kerjasama. Untuk melihat nomor kerjasama itu ada di awal atau di bagian halaman awal perjanjian kerjasama. Dalam hal ini ada dua, namun kita cukup input yang bagian bawah, PKS garis miring 1 garis miring I garis miring 2022, maka kita isi. PKS garis miring 1 garis miring I garis miring 2022. Untuk judul dokumen naskah kerjasamanya adalah bantuan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Ini adalah judulnya, kita isi terlebih dahulu. Baik, setelah kita isi judulnya, ada masa berlaku kerjasamanya. Untuk masa berlaku kerjasama kita bisa cek di dokumen naskah kerjasamanya. Dalam hal ini untuk mulai kerjasamanya itu di tanggal 13 bulan Januari tahun 2022, maka kita pilih tanggal 13 bulan Januari tahun 2022.
Untuk masa berakhir kerjasamanya, kita juga bisa cek di dokumen naskah kerjasamanya. Masa berlaku di perjanjian kerjasama ini adalah berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Jadi kita isi untuk berakhirnya di tanggal 13 Januari 2025. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita isi nomor sprint pokja jika ada, kemudian nomor verifikasi. Setelah itu kita isi juga untuk yang penting adalah pejabat penandatanganan Polri. Untuk pejabat penandatanganan dari pihak Polri, kita bisa cek di halaman awal ataupun di halaman akhir pejabat penandatanganan. Seperti ini. Atau bisa kita lihat di halaman awal dokumen naskah kerjasamanya untuk pihak kedua ataupun pihak pertama sesuai dengan posisinya. Kita isi saja untuk dari Polri. Baik, setelah kita isi untuk pejabat penandatanganan dari pihak Polri, kita juga isi untuk pejabat penandatanganan dari eksternal. Ini adalah pejabat penandatanganan dari eksternal, kita isi terlebih dahulu. Baik, setelah kita isi, maka kita langsung saja pilih untuk upload dokumen ya. Untuk upload dokumen, kita pilih saja dokumen sesuai dengan perjanjian kerjasamanya. Kita pilih. Sudah, jika memang ada foto dokumentasi kerjasamanya, kita juga bisa upload juga. Kemudian kita tampilkan dokumen. Setelah itu kita klik simpan untuk dokumen tersebut. Untuk dokumennya berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Untuk dokumen yang berhasil disimpan akan muncul di halaman paling atas pada menu input arsip dokumen ya. Ini adalah dokumen yang sudah diinput. Jika kita ingin melakukan perubahan atau ingin melihat detail dokumennya, kita bisa klik saja di dokumen yang paling atas atau dokumen yang sudah kita input, diklik 2 kali. Baik, ini adalah dokumen yang sudah kita isi dan sudah kita input. Kemudian, jika Bapak atau Ibu ingin melakukan perubahan, klik saja pada dokumen yang akan dilakukan perubahan, kemudian klik ubah.
dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, disimpan kembali. Kemudian jika ingin mengunduh dokumennya, dicentang terlebih dahulu, kemudian klik unduh. Seperti itu. Baik, ini adalah dokumen jika Bapak Ibu ingin melakukan pengunduhan dokumen yang telah diinput. Kemudian jika ingin menghapus dokumen tersebut, Bapak Ibu juga bisa klik atau centang dokumen yang akan dihapus, kemudian klik hapus. Jika iya, hapus, kemudian jika tidak, maka tidak perlu dihapus. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pencarian dokumen yang telah diinput atau ingin mengetahui beberapa dokumen yang ingin dicari, silahkan bisa masuk ke menu filter atau submenu filter, kemudian pilih saja sesuai dengan yang akan kata kunci atau yang akan dicari, seperti tanggal mulai, tanggal berakhir, nomor naskah kerjasama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya akan membantu atau mendemokan untuk mencari menggunakan nama instansi. Kita pilih saja nama instansinya, kemudian kita ketik saja nama instansi tersebut yang akan kita cari. Baik, saya akan mencari untuk Kementerian Keuangan. Sudah muncul daftarnya Kementerian Keuangan, kita pilih saja. Setelah itu kita terapkan. Maka akan muncul data atau daftar dokumen yang hanya atau dokumen yang kita cari saja, yaitu data Kementerian Keuangan. Ini adalah data Kementerian Keuangan yang telah terinput di arsip dokumen. Kemudian, jika kita ingin melakukan perpanjangan, kita juga dapat memilih di menu perpanjangan arsip dokumen. Namun sebelum kita pilih, kita centang terlebih dahulu dokumen yang akan kita pilih. Sebagai contoh, ini adalah dokumen yang telah habis sesuai dengan warna atau menu warna yang ada di daftar dokumen. Ini adalah data dokumen yang telah habis, kita pilih saja. Kemudian, atau kita juga dapat copy di nomor naskah kerjasama ataupun judul, itu juga bisa. Kita copy saja, kemudian kita pilih perpanjang arsip dokumen. Kemudian kita pilih saja atau kita pastekan di sini. Baik, akan muncul ini adalah dokumen yang kita pilih yang akan kita perpanjang. Secara otomatis akan muncul di data-data dokumen sebelumnya. Kita perlu ganti saja untuk yang diperpanjang, seperti nomornya jika memang perlu dilakukan perubahan. Kemudian untuk masa berlaku, kita pilih saja masa berlakunya Bapak Ibu. Kita pilih terlebih dahulu, kemudian berlaku sampai dengan tanggal dan tahun berapa. Kita juga pilih sesuai dengan perpanjangan naskah dokumen kerjasamanya ya. Sebagai contoh, kita perpanjang 1 tahun. Baik. Kemudian untuk nomor spin voucher jika ada dapat diisi. Untuk nomor verifikasi juga dapat dilakukan pengisian. Kemudian untuk pejabat penandatanganan dari Polri juga ditambahkan. Jika memang ada, nanti bisa ditambahkan. Untuk pejabat penandatanganan eksternal itu jika ada juga dapat ditambahkan. Setelah itu, upload dokumen yang telah dilakukan perpanjangan. Kita pilih dokumennya terlebih dahulu untuk dokumen yang telah diperpanjang. Baik. Kemudian jika ada foto dokumentasi ketika perpanjangan dokumen atau arsip kerjasamanya bisa ditampilkan di halaman upload dokumen. Kemudian jika ingin ditampilkan dokumennya, kita klik saja tampilkan. Setelah itu, klik simpan.
Untuk dokumen yang telah diperpanjang akan muncul di halaman paling atas atau di daftar paling atas dokumen-dokumen yang akan ada atau yang ada di daftar dokumen ini. Ini adalah dokumen yang telah diperpanjang. Seperti itu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.